Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat semuanya? Jumpa lagi dengan channel Mas Guru atau di channel Guru Jalanan. Saya mengupload di kedua channel tersebut yaitu untuk memperluas jangkauan supaya banyak sobat yang mendapatkan manfaat. Jadi pada kesempatan ini saya akan membuatkan kembali sebuah tutorial atau penjelasan yaitu bagaimana caranya untuk membeli tiket, baik itu tiket kendaraan dan penumpang melalui aplikasi resmi secara online, yang mana di sini yang paling aman ya dan paling murah. Kemudian saya sudah merangkum beberapa pertanyaan yang paling sering ditanyakan di video sebelumnya, yang itu sobat semuanya masih kebingungan ya. Banyak hal sudah saya rangkum, nanti saya akan menjawab. Jadi sobat kalau ada pertanyaan nanti saya arahkan ke sini ya, seperti itu. Nah, seperti kita ketahui, di sini saya sudah menampilkan aplikasi resmi ya. Jadi ini sobat dari PT Dharma Lautan Utama yang disingkat di sini DLU. Jadi seperti itu. Yang mana DLU ini banyak melayani berbagai pelayaran, misal dari Merak Bagoheni, dari Banyuwangi ke Bali, dan Surabaya ke Kalimantan, Semarang Kalimantan, dan lain sebagainya. Jadi kapal-kapal itu di bawah naungan PT DLU atau Dharma Lautan Utama, selain yang pastinya ada BUMN yaitu Pelni. Jadi seperti itu sobat. Tapi paling banyak adalah kapal DLU ini. Nah, di sini untuk membeli tiket perlu digarisbawahi yang paling aman itu ada 3, dan yang paling pas ya. Yang pertama itu dengan aplikasi online, yang paling mudah seperti ini aplikasinya, sudah saya tampilkan di Play Store ya. Kemudian yang kedua adalah langsung ke kantornya. Kemudian yang ketiga itu ke agen, yang mana di agen itu pasti lebih mahal sedikit, mungkin 20 ribuan bedanya. Jadi seperti itu. Nah, kalau di aplikasi online dan di kantor itu harganya sama, jadi seperti itu sobat. Dan yang tidak resmi ada juga, yaitu melalui calo. Kalau sobat langsung beli di pelabuhan, itu kebanyakan adalah calo yang harganya akan berlipat-lipat, jadi itu akan sangat merugikan. Jadi itu mohon disimak baik-baik ya, apa saja yang akan saya jawab di sini. Ini paling banyak sekali ditanyakan. Sebelum kita praktek ke cara belinya, nanti kita akan bacakan dulu apa saja pertanyaannya, kemudian kita akan praktek. Nanti di akhir video kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Kalau sobat ada pertanyaan ya langsung aja, dan sudah bisa beli langsung aja di skip ke 4 menit terakhir, nanti seperti itu ya sobat. Oke, yang ditanyakan kebanyakan itu yang pertama adalah check-in dengan aplikasi nunjukin apa mas? Terus apakah harus di print? Kemudian ngeprintnya kapan? Nah itu yang pertama. Apakah harus di print sebelumnya, jauh-jauh sebelumnya, atau gimana? Kemudian yang kedua, kelasnya kok tidak muncul mas? Itu bagaimana solusinya? Nah nanti kita jawab di akhir. Kemudian yang berikutnya, apakah bisa kita membelikan orang lain? Kemudian apakah bisa transfer pakai akun lain atau bank lain, bank orang lain maksudnya ya? Kemudian transfernya pakai beda bank. Nah, nanti saya jawab. Kemudian bagaimana cara cancel dan reschedule? Nah, nanti saya jawab juga. Kemudian pertanyaan yang paling banyak berikutnya, penumpangnya banyak, gimana caranya beli? Nah, nanti kalau nyimak ini juga bisa. Nanti saya jawab langsung di videonya. Kemudian belum masuk KK bagaimana mas? Nah jadi KTP nggak punya, masuk KK pun belum. Nah bagaimana? Nanti saya jawab juga. Kemudian kalau belum punya KTP bagaimana? Nah jadi belum punya KTP karena belum 17 tahun, bagaimana? Bisa naik kapal nggak? Nah kemudian tiket anak, bayi, anak, dewasa itu rentang umurnya berapa aja sih? Nanti saya jelaskan. Kemudian yang terakhir yang akan saya jawab adalah bagaimana kalau kendaraan tidak sesuai dengan KTP yang bawa? Kemudian bagaimana kalau kendaraan itu knalpotnya brong, kemudian masih kredit, kemudian cuma ada STNK-nya, kemudian mati STNK, atau haruskah bawa BPKB? Nah nanti kita akan jawab. Oke, jadi seperti itu pertanyaan-pertanyaan yang paling banyak. Nah sekarang kita langsung aja praktek ke pembelian tiket penumpang dan tiket kapal. Di sini kalau sobat belum install silahkan buka di Play Store, kemudian cari ini ya DLU Ferry. Nah jadi aplikasinya seperti ini. Kemudian ini karena saya sudah install, kita buka dulu ya sobat. Langsung aja kita buka. Kalau sudah install ya, saya sudah install. Nah seperti ini. Nah tampilan awalnya seperti ini sobat. Nah sebentar kita dulu, ini kok molak-malik ya. Jadi mohon maaf ini terbalik-balik. Nah kita balik dulu aja ya. Nah seperti ini. Oke sobat. Jadi terbalik-balik. Nah di sini aplikasinya tampilannya seperti ini sobat. Kalau sobat belum login, belum punya akun, daftar dulu. Daftarnya mudah seperti daftar Facebook. Jadi seperti itu. Nah, di sini ada jadwal, ada pesan tiket, riwayat, cek booking, informasi, profil. Nah, kalau sobat mau tanya-tanya ke kantor, bisa hubungi kami di sini, diklik. Nah, di sini ada banyak sekali cabang-cabangnya di semua pelabuhan ada ya. Sobat tinggal menyesuaikan pelabuhan mana yang akan sobat tuju atau sobat mau berangkat dari mana.
Jadi tinggal menyesuaikan. Nah, kemudian ini saya sudah login, sudah punya akun, sehingga saya tinggal pesan tiket. Kita pilih jadwal dengan pesan tiket sama aja, kita pilih ke pesan tiket saja, kita klik pesan tiket. Kita balik kembali sobat, mohon maaf karena aplikasinya di tampilan awal itu tidak bisa roboh ya. Nah, oke, kita pindah dulu ini video saya di sini aja ya, biar tidak mengganggu. Nah, di sini jenis tiket itu pilih saja semua jenis, jadi seperti itu biar mudah ya, semua jenis saja. Nah, kota asal tinggal menyesuaikan, kota tujuan ini kebetulan saya juga mau beli ya, jadi saya sekalian beli saja. Jadi saya dari Surabaya ke Kumai ya sobat, seperti ini. Kemudian tanggalnya ya tanggal hari ini, tanggal sobat pesan. Nah, kemudian tidak usah ditentukan dulu karena tidak setiap hari kapal itu ada sih rute-rute tertentu yang setiap hari ada, misal Banyuwangi ke Bali itu setiap hari ada, tapi untuk luar pulau yang agak jauh itu biasanya tidak setiap hari, entah itu 2 hari sekali atau 3 hari sekali. Jadi tanggal hari ini, tanggal sobat beli ya, nanti di situ ada tanggalnya semua ke depan. Biasanya tuh muncul itu 1 minggu 2 minggu ke depan ya. Kalau masih 1 bulan lagi ya belum muncul. Jadi seperti itu sobat. Nah, di sini tanggalnya hari ini saja. Kemudian kelas penumpang ini pilih aja semua kelas ya sobat, jangan ditentukan kelas 1 atau kelas 2 biar nanti muncul sisanya tiket apa. Jenis kendaraan, kalau mau bawa kendaraan ya semua jenis saja ya. Kamar semua jenis. Nah, setelah seperti ini kita pilih cari jadwal. Oke, ini miring lagi sobat, kita miringkan kembali. Nah, jadi seperti ini sobat. Nah, di sini bisa dilihat ya sobat ya, ada jadwal kapalnya hari apa, sampainya kapan, berangkatnya jam berapa. Misal ini yang paling atas, berangkatnya Kamis, sampainya Jumat, jamnya itu jam 2 pagi, sampainya jam 6 pagi. Kemudian ke bawah lagi ada lagi hari Minggu dan seterusnya ya. Banyak sekali. Ini sampai tanggal 4 Agustus. Jadi ini hari ini masih tanggal 24 sampai tanggal 4 Agustus ya. Jadi 1 minggu lebih dikit lah, 10 harian ke depan adanya ya. Untuk 4 Agustus ke depan ya nanti diupdate lagi kalau sudah mendekati harinya. Jadi tidak usah bingung, kok nggak ada mas? Ya memang belum muncul, jadi ditunggu saja. Oke, setelah itu, nah misal di sini ya, kita sudah menentukan, nah saya mau hari ini nih, Minggu nih. Nah di sini sobat tentukan saja, misal mau beli tiket sepeda motor ya. Nah ya ini dipilih tiket motornya ada berapa, 1 atau 2 ya, pilih 1 misal. Kemudian di sini tiket ekonomi tidur dewasa berapa orang ya, ini sampai 8 bisa. Ya sampai 8. Kalau 16 orang gimana ya, belinya 2 kali ya sobat ya, nggak usah bingung. Nah kemudian di sini dewasa, anak, bayi. Apa bedanya umurnya? Nah saya jelaskan. Kalau dewasa itu di atas, dari bayi dulu. Bayi itu di bawah 2 tahun. Kalau 2 tahun lebih atau 2 tahun pas ya, 2 tahun lebih 1 hari itu masuk ke anak sudah. Kalau di bawah 2 tahun masuk ke bayi. Nah 2 tahun sampai 11 tahun itu anak. 11 tahun lebih masuk ke dewasa. Jadi seperti itu sobat. Oke. Nah di sini tinggal menentukan ya, sepeda motor ya, karena saya nggak bawa sepeda motor ya ini buat contoh aja. Jadi seperti ini. Nah kemudian ada yang tanya juga, kalau bawa sepeda motor apakah harus beli tiket penumpang? Ya iya, ini tiket sepeda motor ini tanpa penumpang ya sobat. Jadi kalau mau bawa sendiri ya ke sini dibeli juga tiket penumpangnya. Kemudian kita pilih pesan seperti ini, simpel sekali sobat. Nah di sini tinggal masukkan ya identitasnya ya, masukkan identitasnya sesuai dengan, nah ini kalau tiket kendaraan, nah ini nama pemilik sesuai STNK, bukan nama yang bawa. Kota kabupaten ya kota motornya, kota mana, bukan kota yang bawa ya, sesuai STNK. Alamat ya alamat STNK yang ada di STNK. Nomor polisi ya nomor polisi motornya. Kemudian penumpangnya, nama lengkap ini nama sobat, KTP sobat atau SIM atau paspor, tanggal lahir, kemudian kota kabupaten ini diisi kota kelahiran sobat, bukan kota tempat tinggal ya, kota kelahiran, tanggal lahir, kota lahir. Nah seperti itu. Nah kemudian nanti pesan. Nah di sini saya tidak bawa motor ya, saya penumpang aja, kita pilih. Sudah, di sini kapalnya ya. Nah kemudian ini saya ke bawah ya. Sebentar sobat. Oke. Nah di sini tinggal ngisi ya, nama lengkap. Nah KTP, nomor nicknya yang dimasukkan. Masukkan saja. Saya blur dulu ya biar enak nanti. Ntar sobat, diperhatikan jangan sampai salah ya sobat ya. Masa ngetik salah, banyak kan ada yang salah huruf dan lain sebagainya.
Kan itu aneh sekali. Jadi diperhatikan dulu ya. Tanggal lahir. Nah, jangan sampai salah ya. Masa salah? Nah, sesuai. Nah, setelah diisi semua seperti ini sobat. Kemudian, nah di sini sobat tinggal memilih pembayarannya pakai apa ya. Pembayarannya mau pakai apa? Di sini kita ke atas. Oke. Nah, di sini jangan lupa yang paling bawah ini dicentang sobat. Nah, kalau nggak dicentang tidak akan bisa pesan tiket ya. Pesan tiketnya nggak akan bisa dipilih. Nah, mohon ya misal kita pilih nih, terserah nih mau pilih mana. Saya mau pilih virtual account, mau pilih BRI. Terserah sobat mau pilih mana. Mau Briva, misal saya sudah terlanjur pilih Briva, bisa nggak transfer pakai Mandiri? Bisa ya, bisa semua nih. Mau milih BCA, transfernya pakai BRI ya bisa ya. Oke, saya pilih BRI, kemudian coba kalau nggak dicentang bagaimana? Nah, Anda harus menyetujui dulu. Nah, kita centang, kemudian pesan tiket seperti ini sobat. Nah, di sini akan muncul kode rekening, nomor rekening ya. Ini 1, 2, 3 dan seterusnya. Itulah nomor Briva yang harus kita bayar. Nah, sekarang saya mau bayar dan nanti saya tunjukkan hasil tiketnya ya. Nah, saya tunjukkan hasil tiketnya, kemudian saya akan menjawab pertanyaan sobat semuanya yang tadi sudah saya sebutkan di awal. Sekarang kita bayar dulu untuk tiketnya. Oke sobat semuanya, jadi ini saya posisi sudah membayar dan ini saya dapat WA ya. Ini WA-nya nanti kita buka, WA dari DLU. Jadi kan kita ada nomornya juga kan di aplikasi ini. Kalau kita sudah login, nah, di situ nanti kita akan dikirimi untuk kode booking. Jadi kita untuk check-in juga bisa memakai kode booking itu. Nggak harus pakai tiket yang ada di sini. Nah, kemudian di sini di tampilan awal ya, kita pilih cek booking. Nah, di sini bisa dilihat telah terbit ya keterangannya. Jadi telah terbit tiketnya, kemudian kita klik seperti ini. Nah, inilah yang harus kita tunjukkan nanti saat kita di pelabuhan atau saat kita check-in. Jadi kita tidak perlu ke sana 2 hari sebelumnya atau 1 hari sebelumnya. Jadi kesananya itu adalah saat kita check-in. Check-in kapan mas? Biasanya dimulai 4 jam sebelum keberangkatan kapal. Kalau berangkatnya nih jam 2 pagi, biasanya ya paling cepat ya, paling cepat tuh 4 jam sebelum. Berarti jam 10 itu, nah tapi jarang ya. Biasanya tuh ya 2 jam sebelum gitu. Kalau jam 2 gini biasanya mungkin jam 12 tuh baru mulai bisa check-in. Karena kapal itu biasanya molor, tidak seperti pesawat. Nah, nanti tunjukkan ini aja, nggak perlu nunjukin lain-lain. Nah, oke, sekarang sudah jelas ya caranya. Sekarang kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan. Kita balik dulu. Kita ke pilihan pesan tiket. Oke sobat. Nah, di sini kita sudah di sini ya posisinya. Kita jawab pertanyaan-pertanyaan. Nah, yang pertama, cara check-in dengan aplikasi nunjukin apa? Bisa di print. Cara check-innya ya nunjukin tadi tiket yang ada di aplikasi. Yang barusan saya tunjukkan ya. Tinggal dilihatin. Nah, seperti itu. Kemudian nanti akan ditukar dengan tiket kecil ya. Tiket kecil ya. Tiket itulah yang akan kita pakai di dalam kapal. Kalau tiket yang di HP atau tiket offline sama, tidak akan terpakai kalau tiket kecil hilang ya. Tiket kecil itulah yang akan kita pakai. Entah itu untuk pengecekan, entah itu untuk tukar makan, karena kita kalau Surabaya Kume ini dapat makan ya. Kalau tiketnya kecil hilang yang sudah kita tukar itu, kita tidak akan dapat makan. Kemudian pertanyaan berikutnya, apa bisa ya di print tadi? Bisa, kalau mau di print boleh, tapi kalau mau pakai kode bookingnya aja nggak apa-apa. Di atas tadi kan ada tulisannya tuh, ada kodenya tuh, nah itu bisa. Nah ini kita juga dapat WA seperti ini sobat. Nah seperti ini. Nah ini ada kode bookingnya nih. Pelanggan kami yang terhormat, etiket Anda N. Nah sobat ngasih kode booking yang ini aja, yang N3681281 ini. Sobat tunjukin aja, bisa itu nanti ditukar tiket ya. Nah, cuma tulisan itu tulis di kertas, tunjukkan ke petugasnya, bisa ditukar. Nah kemudian yang berikutnya, kelas dan VIP kok nggak muncul, bagaimana solusinya? Nah kalau kelas VIP, kelas 1, kelas 2 VIP itu tidak muncul, artinya ada 2 kemungkinan. Yang pertama adalah tiketnya sudah habis. Yang kedua, kapal tersebut memang tidak ada kelas VIP-nya. Kita buktikan, ini Surabaya Kumai, tadi kan sudah lihat sendiri sobat. Nah di sini tidak ada kelasnya ya, tidak ada, cuma ekonomi tidur, ekonomi semua juga seperti itu. Nah sekarang kita coba untuk yang lain, kita coba yang lain. Kita coba rute lain ya, misal Surabaya Banjarmasin. Nah seperti ini, kita cari seret. Nah bisa dilihat di sini sobat, di sini ada nih kelas-kelasnya. Oh terbalik ya, bisa dilihat ya, ada VIP dewasa, VIP anak, kelas 1, kelas 2. Kalau memang ada ya muncul, kalau tidak ada ya tidak muncul, atau kalau sudah habis ya tidak akan muncul. Seperti itu sobat, jadi nggak usah khawatir.
Jadi sudah menjawab ya itu tadi. Jadi kalau memang ada ya akan muncul, kalau nggak muncul ya nggak ada atau habis. Oke, pertanyaan berikutnya ya sobat. Membelikan orang lain bisa atau tidak? Bisa. Nanti ya seperti itu, bebas mau membelikan siapa bisa, transfernya pakai rekening orang lain bisa nggak? Bisa. Bukti transfer kita itu tidak dipakai ya, tidak dipakai. Yang dipakai ya tiket itu tadi aja ya. Jadi tidak perlu susah-susah, tidak perlu bingung. Kalau kita pakai di transfer orang lain ya nggak masalah, dari rekening orang lain nggak masalah, dari bank lain tidak masalah. Seperti itu sobat. Kemudian cara cancel atau reschedule. Nah, jadi satu-satunya cara untuk cancel dan reschedule itu datang ke kantor. Nah, datang apakah yang harus punya tiket? Tidak, orang lain pun bisa mewakili. Jadi seperti itu sobat. Nah, kita bisa cancel, kita bisa reschedule itu langsung ke kantor. Tapi jangan mepet-mepet ya. Semakin mepet semakin banyak potongannya, seperti pesawat. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya, penumpang banyak bagaimana caranya? Lebih dari 8, 10 atau ya 2 kali biasanya ya. Nggak apa-apa. 2 kali. Kemudian pertanyaan berikutnya, kalau belum punya kakak bagaimana? Kalau belum punya kakak, kalau resmi tidak bisa naik kapal, tidak bisa naik pesawat, tidak bisa naik kereta api. Nah, jadi itu susahnya kalau belum punya kakak ya. Nah, kalau belum cukup umur bagaimana? Belum 17 tahun kan, belum punya KTP. Ya kan sudah ada di kakak. Jadi pakai itu ya sobat ya. Tunjukkan kalau sobat itu sudah terdata sah sebagai warga negara Indonesia. Karena seperti itulah peraturannya ya. Kecuali kalau sobat pakai jalur ilegal ya, yang seharusnya tidak bisa ya bisa, tapi jalur ilegal pastinya bayarnya lebih, seperti itu sobat. Daripada susah-susah ya. Ada juga yang bilang, wah susah nih ngurus kakak di sini. Dicoba dulu sobat, jangan dengerin omongan orang. Kalau orang ngomong biasanya ya susah-susah. Setelah dipraktekkan tidak sesusah yang diceritain. Karena saya sendiri juga sering mengalami seperti itu. Ngurus kakak susah. Setelah saya coba sendiri ternyata mudah. Apalagi sekarang modern sobat. Nah seperti itu. Bagaimana tiket anak bayi dewasa? Ya tadi sudah saya jelaskan, bayi 0 sampai 2 tahun, 2 tahun sampai 11 tahun itu anak-anak, kemudian di atas 11 tahun dewasa. Nah kemudian nih yang terakhir, pertanyaan terakhir, kalau kendaraan tak sesuai KTP, knalpot brong, masih kredit, STNK atas nama orang lain, mati pajak. Jadi seperti ini sobat, kendaraan tak sesuai KTP tidak masalah. Kalau seperti itu caranya ya, kalau masalah ya orang nggak ada yang berani beli motor second atau mobil second ya. Jadi kapal itu sama aja sobat, berkendara di jalan raya, jadi seperti itu sobat. Jadi resiko-resikonya ya sama kayak sobat kalau di jalan raya, tilang-tilangan ya sama seperti itu. Kalau ada razia ya kena razia, kalau ada dokumen yang tidak sesuai mati pajak misal seperti itu. Kalau tidak sesuai itu ya jarang ya, pasti sesuai STNK palsu misal seperti itu ya kena. Nah kemudian knalpot brong bagaimana? Nah petugas kapal itu tidak mengurusi hal seperti itu. Yang ngurusi hal seperti itu adalah polisi. Kecuali ada polisi yang lagi ngecek ya sobat kena ya. Kalau tidak ada polisi ya tidak kena kalau motornya masih standar, masih kredit. Yang penting ada STNK-nya, sobat bisa nyebrang. Tidak perlu pakai BPKB ya sobat, nyebrang itu tidak perlu pakai BPKB. BPKB cuma dipakai untuk pinjam dan pajak 5 tahunan atau gesek atau ganti plat. Nah itu. Mati pajak bagaimana? Mati pajak sebenarnya mati pajak itu bukan urusan kapal ya, urusan kepolisian. Jadi kalau mati pajak itu nanti kenanya kalau saat ada tilang. Kalau naik kapal ya bisa aja mati pajak. Jadi seperti itu sobat. Jadi KTP tidak sesuai ya tidak masalah ya. Tidak sesuai dengan STNK, bebas. Yang penting ada STNK dan hidup itu sudah aman. Dan punya SIM kalau bisa. Paling aman tuh punya SIM, STNK-nya hidup, udah aman. BPKB itu tidak dipakai ya. BPKB tinggal di rumah aja nanti hilang. Jadi seperti itu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada untuk sobat semuanya. Nah, untuk contoh video check-in-nya membawa kendaraan dan tidak itu berbeda. Saya sudah ada video-videonya, tinggal saya cantumkan linknya di deskripsi, bisa disimak ya. Untuk PEL ini juga sudah saya jelaskan cara beli tiketnya, aplikasi resminya di bawah bisa disimak juga. Jadi seperti itu untuk kali ini, semoga bermanfaat. Nah, jadi di sini saya cuma berbagi informasi pengetahuan supaya sobat semuanya lebih nyaman dan aman dalam membeli tiket atau naik kapal. Jadi seperti itu. Oke. Kalau ada pertanyaan yang belum terjawab silahkan tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.